Wah, udah bangun ya? Pasti nungguin breakfast kan? Kira-kira siapa yang hari ini bakal temenin Mami? Kita langsung aja breakfast with Mami Lia. Wah, selamat pagi Mami cantik. Good morning anak Mami. Mami lagi bikinin sarapan tahu buat kamu. Oh, makasih ya Mami. Maaf ya ngerepotin Mami pagi-pagi. Gak apa-apa sayang. Apa sih yang enggak buat anak Mami? Mami gak makan juga, Mi. Enggak ah, Mami udah kenyang. Mami cuma mau siapin. Terus habis itu bantuin kamu berangkat sekolah. Habis itu Mami mau pilates. Oh, pilates. Oke, mantap. Iya. Mami semangat ya today. Makasih cantik. Nih, kamu sambil makan ya. Makasih Mami. Oke. Kamu tuh biasa kalau misalnya pulang sekolah langsung pulang gitu ya, Dek? Sebenarnya enggak sih, Mi. Tapi ini beberapa hari lalu aku ada kegiatan OSIS gitu. Jadinya aku nggak bisa langsung pulang. Oh, tapi kalau misalnya nggak ada kegiatan OSIS itu, kamu lebih suka kalau kegiatan nih abis pulang sekolah langsung pulang atau main dulu sama teman? Aku lebih pilih langsung pulang sih. Lebih Mi, pilih langsung sebenarnya. pulang ya, Soalnya kalau misalnya Maminya tuh, Arali emang kalau misalnya di rumah paling sering menghabiskan waktu tuh di rumah gitu ya, kayak anak-anak introvert. Bener gak kayak gitu? Ada benarnya sih, Mi. Tapi aku juga introvert, tapi aku ada melakukan sesuatu. Oh, jadi nggak cuma diem Betul. gitu ya? Jadi produktivitas kamu kalau misalnya di rumah gitu ngapain? Aku biasanya ini sih, Mi, kalau misalnya sempet baca, aku biasa baca buku. Baca buku. Betul. Berarti suka baca buku. Sama kalau misalnya sibuk OSIS juga ya? Betul, Mi. Emang kamu ikut OSIS di bagian apa? Aku dulu wakil ketua OSIS. Oh, Iya. berarti sekarang udah enggak? Sekarang udah enggak. Oh, sekarang udah enggak. Mungkin karena sibuk juga ya? Sudah di ganti sekolah ya? juga periodenya. Udah ganti periode. Iya, betul. Ih, keren banget anak Mami. Ada yang jadi ketua OSIS, ada yang jadi wakil ketua OSIS. Wah, siapa Mi Wah. jadi ketua OSIS? Yang jadi ketua OSIS Levi. Oh iya? Iya. Wah, mantap sekali. Pinter ya anak Mami semuanya ya? Pintar dong, Mi. Maminya kan juga pintar. Iya dong, bener banget. Kalau ayahnya nih hobinya apa biasanya? Aku hobinya sebenarnya nyanyi sih, Mi. Aku suka Nyanyi. nyanyi, masak, sama menulis. Pantesan malam-malam Mami suka dengar suara merdu siapa ini bang? Apa? Gitu. Masih bangun di malam hari nyanyi-nyanyi. Ternyata kamu ya? Mungkin. Mungkin. Kamu emang suka nyanyi tuh biasa nyanyiin lagu apa? Aku biasanya sebenarnya aku suka nyanyi lagu film-film gitu sih, Mi. Film-film. Oh, Dari ini ya film. soundtrack Iya, gitu ya? betul. Dari soundtrack. Oh, Mami tahu waktu itu pernah nyanyi hujan ya kan? Iya, iya, Mami tahu. Cantik. Bagus banget suara Arali tuh. Jadi menurut Mami semua orang harus tahu kalau misalnya anak Mami ada yang punya suara sebagus itu. Makasih ya, Semoga Mami. semua orang makin tahu ya bakatnya Amin, Arali ini ya. amin. Selain suka nyanyi, Arali juga suka menulis ya katanya. Betul, aku suka menulis. Apa tuh tulisannya kayak gimana? Apakah puisi atau gimana? Kalau aku lebih suka kayak membuat cerita sih, Mi, kayak mengarang Oh, sebenarnya. gitu. Membuat cerita pendek gitu-gitu. Aku suka kayak gitu. Oh, itu emang dari kapan kamu menekuni Aku kayak gitu? sukanya dari, sebenarnya kalau suka aku suka dari SD nih, tapi kalau misalnya menekuni aku dari SMP. Oh. Karena pas SMP tuh ada kayak pelajaran bahasa Inggris, itu lebih kayak kita harus bikin cerita, terus kita kayak storytelling dari cerita itu gitu. Oh, jadi anak Mami juga pinter public speaking berarti ya harusnya. Ya mungkin. Soalnya Arali tuh kalau misalnya ngomong emang selalu tertata dan lembut dan gak yang buru-buru gitu. Mami seneng deh ngeliatnya. Dia Makasih ya, pinter Mami. public speaking, paling kalem, Amin. jago nyanyi, Amin. cantik lagi anak Mami. Amin. Makasih ya, Mami. Sambil makan gak apa-apa kalau kamu. Gak apa-apa, Gak apa-apa, sambil makan gak apa-apa, sambil kan makan. sarapan. Oh, sambil makan. Iya, Oke. kalau kamu gak makan-makan kita gak berangkat-berangkat Oh ya, iya, Dek? iya betul. Makasih ya, Mami. Makan. Kalau misalnya Arali tuh kan suka menyusun ini ya cerita, bukan menyusun tapi membuat cerita pendek. Berarti emang kamu suka merangkai kata-kata juga ya berarti? Pinter merangkai kata-kata ya? Ya aku sebenarnya masih belajar sih, Mi, soalnya emang aku sendiri suka bahasa Indonesia kan. Suka bahasa Indonesia, wah apalagi bahasa Indonesia itu kan banyak kata-kata yang cantik-cantik ya yang kita Betul. nggak tahu. Betul. Yang orang-orang tuh nggak biasa memakai kata itu tapi ternyata artinya tuh dalam gitu. Arali berarti belajar kayak gitu? Aku biasanya dari cerita sih, Mi, karena kan tadi aku suka baca cerita, di situ aku nyari referensi kata-kata buat bikin kalimat sendiri. Dan itu kamu sampaikan ke orang-orang? Betul. Oh, makanya ada Words of Arali kalau teman-teman tahu. Kalau kalian Itu tahu. tuh kenapa bisa ada muncul kata-kata kayak gitu? Panggilan Words of Arali itu dari mana?
Sebenarnya awalnya aku sempat ngeliat ada yang mention juga sih. Dari mention. Sebenarnya ada yang nyantumin WOA juga kan. Aku WOA ya? Iya, WOA. Terus aku juga sempat kepikiran WOA, kayak aku sempat kepikiran juga sih arti WOA tuh bisa jadi kayak words of Arali, tapi ternyata ada juga yang sadar. Jadi kayak beberapa orang emang mention kalau misalnya WOA itu words of Arali. Words gitu. of Arali, karena yang kita tahu itu kan WOA kan words of affirmation, ya betul. kan. Ternyata ada juga kalau misalnya fans-fans tuh taunya words of Arali. Iya, betul. Saking seringnya Arali tuh memberikan kata-kata mutiara ke orang-orang. Aku juga seneng tau bacain tulisan Arali itu, soalnya kayak apa ya, memberikan semangat gitu. Ya kan? Dia kalau nulis tuh panjang-panjang banget, kalau ngetik panjang-panjang, lucu banget Arali. Berarti Arali itu kan suka merangkai kata-kata nih, suka menyusun kata-kata. Kamu juga orangnya yang perlu divalidasi juga gak? Divalidasi balik gitu? Validasi kalau aku suka menyusun kata-kata. Enggak, misalnya kayak kamu udah berjuang keras hari ini, kamu senang juga gak digituin sama orang? Senang sih Mi sebenarnya, tapi aku lebih senang lagi kalau misalnya orang-orang itu lebih ngebalas kata-kata aku dibanding nyemangatin aku. Oh, jadi nggak perlu ngebalas kata-kata dengan semangat lain, tapi kayak lebih ngebalas apa yang aku sampaikan. Jadi mereka beneran nerima kata-kata aku gitu. Oh, berarti mereka beneran narapin Iya, gitu ya betul, kata-kata kamu ya? Betul. Iya ampun, anak mami ini hatinya lembut banget ya. Dia cantik, ya ampun pusing. Udah berapa kali aku ngomong dia cantik. Setiap aku nengok, aduh langsung pipinya tuh, aduh lucu banget. Sambil makan nah, sambil makan, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Arali juga katanya lagi mengamati Gen 12. Itu tuh maksudnya apa kan? Itu teman-teman kamu sendiri tuh, anak-anak mami ya. Kenapa kamu mengamati anak-anak mami? Karena Gen 12 ini menurut aku punya kepribadian berbeda-beda. Ya, emang, ya kan? Terus aku 16-16-nya aduh pusing aku. Terus aku jadi kayak penasaran sama pribadi yang dimiliki oleh semua Gen 12 gitu. Terus kayak salah satunya awalnya kan aku dekatnya sama Delin. Oh, sama Delin, Betul. paling dekat. Paling dekat sama Delin karena Delin yang emang teman pertama aku sih Umi. Gitu. Dari audisi. Betul, dari audisi iya. teman pertama aku Delin. Terus tapi di situ aku ngerasa walaupun dia teman pertama aku, tapi aku belum merasa kayak deket banget nih. Jadi kayak aku tahu nih Delin. Terus kayak aku sempat ngobrol doang sama dia, tapi aku belum tahu banyak tentang dia. Tapi ternyata di balik semua itu aku baru tahu kalau Delin tuh ternyata orangnya suka gimmick gitu-gitu. Karena kalau orang lihat Delin secara langsung, oh dia kalem banget ya orangnya. Iya, sama kayak mami ngeliat kamu juga gitu. Kalem banget, tapi emang aslinya tuh juga kalem banget. Berarti aku gak suka gimmick kan, Meh? Nggak suka. Nggak suka. Nggak ada top podium, nggak ada. Arali emang pure kayak gini, dia tuh bener banget. Terus selain Delin, apalagi yang kamu dapatin dari pengamatan kamu? Kan banyak banget kan itu. Dari pengamatan aku ini sih Mi, karena aku ngerasa kita Gen 12 ini umurnya kan beda-beda ya. Iya. Kayak ada yang lebih dewasa jauh, ada yang masih kecil juga. Tapi dari situ aku kayak sadar ternyata walaupun kita umurnya beda-beda, kita masih bisa nge-support satu sama lain Mi. Kita bisa ngeposisiin diri kita di umur yang lawan bicara kita ini. Misalnya aku sama Trisha, aku bisa di umur Trisha biar kayak ngerasa Trisha ini beran seumuran gitu sama aku, atau ngerasa kayak aku ini bener-bener teman Trisha, jadi nggak usah sungkan atau segan kalau ngomong sama aku gitu. Wah, Arali itu dewasa banget ya. Karena kayaknya kalau misalnya mami seumuran kamu, mami nggak akan berpikir sejauh itu untuk mengenal orang. Kamu berarti cocok gak sih masuk psikologi? Nah, aku mau sih, mau ya? sebenarnya mau. Cocok banget. Mami dukung aku nggak Mi? Dukung, mami dukung semua. Anak mami mau apa mami dukung. Kamu mau dibikinin sekolah psikologi buat kamu, mami bayarin. Mami bangunin buat kamu. Nanti mami bilang tetap sama papi ya. Ya, makasih ya Mami. Emang kamu pengen masuk psikologi? Mau. Apakah emang tertarik dari dulu atau baru-baru ini aja? Sebenarnya kalau tertarik emang dari dulu Mi, tapi aku nggak benar-benar kayak ngeyakinin kalau aku bisa masuk psikolog, karena emang aku tuh cuman suka mengamati aja Mi, tapi aku nggak ngerasa kayak aku benar-benar bisa pendekatan sama orang lain gitu. Makanya sekarang aku benar-benar lagi belajar untuk berinteraksi sama orang-orang. Langsung mempraktekkan ya? Iya, betul. Nggak cuma mengamati dan menilai, tapi langsung mempraktekkan ya? Betul. Bagus, langsung ada kerja nyatanya loh ini Arali ini. Terus gimana, ada cerita gak waktu kamu pas audisi JKT48 itu gimana? Kan mami daftarin kamu. Mami makanya penasaran, soalnya Arali tuh yang kayak lempeng aja, berjalan aja mulus. Ada yang mau kamu ceritain gak selama kamu audisi? Cerita ya? Cerita unik gitu? Cerita unik sama... ini sih Mi, salah satu alasan kenapa aku juga memperhatikan Gen 12, karena
pas audisi kan aku absen pertama ya, Mi. Iya, kali ya namanya depannya kan Abigail ya. Aku absen pertama, jadi teman-teman aku bener-bener yang sebelah aku doang, Mi. Karena aku nggak berani nengok ke belakang kan, Mi. Mereka udah deket banget, kayaknya yang di belakang udah akrab banget. Karena aku nggak berani terlalu ganggu mereka, aku juga cuman main sama yang di sebelah-sebelah aku aja. Makanya selama audisi aku ngerasa kayak aku cuma bergantung sama orang-orang yang di sebelah aku aja, yang dekat-dekat aja. Tapi kalau misalnya kayak gitu tuh kamu tipe yang nge-approach duluan atau gimana? Aku yang nge-approach mereka duluan. Oh bagus, berarti ya walaupun kamu introvert dan masih takut gitu karena yang lain kan udah ramean, tapi kamu masih mau berkenalan sama orang baru, ya bagus sih itu. Jadi punya apa ya, menurut aku kayak keberanian gitu untuk ngajak orang berinteraksi. Cocok banget sumpah sama kepribadian kamu. Apalagi bulan ini kan kamu udah 1 tahun berarti ya di JKT48. Gimana rasanya? Kamu berasa gak udah selama itu? Jujur gak berasa sih, Mi. Apalagi ini kata orang-orang kalau misalnya kita emang memiliki aktivitas atau jadwal kita tuh udah terisi, pasti semuanya terasa cepet kan, Mi. Menurut aku itu bener banget, tapi aku bersyukurnya walaupun aktivitas aku emang penuh, tapi itu penuh dengan hal-hal yang bisa aku pelajari gitu. Jadi selama 1 tahun ini walaupun cepet, tapi aku ngerasa udah belajar banyak banget. Banyak hal-hal positif ya yang kamu pelajarin. Apalagi di JKT kan belajarnya dance, nyanyi. Arali kan udah bisa dua-duanya ya. Kamu dari sebelum JKT udah bisa dance? Enggak, aku nggak bisa. Oh nggak bisa. Tapi kan kamu punya keahlian lainnya, itu nyanyi. Juga belajar manner, berarti banyak banget ya yang JKT ajarin. Seneng nggak kamu? Seneng banget, apalagi di sini kayak dilatih juga public speakingnya kan. Aku jadi makin seneng gara-gara itu juga kamu, sih. Ya ampun. Ada gak yang mau kamu sampaikan ke fans kamu yang udah mendukung kamu selama 1 tahun di JKT? Ya, untuk 1 tahun ini sebenarnya aku sempat memperhatikan fans-fans aku sih, Mi. Kayak aku sadar kalau misalnya mereka tuh bener-bener yang mempertaruhkan waktu mereka atau kayak effort mereka tuh untuk aku. Nah di situ aku sadar kayak mereka tuh juga harus menghargai diri sendiri, karena kalau Mami tahu kita kan ada apresiasi kan, Mi. Nah itu banyak banget kayak kata-kata manis atau apresiasi dari mereka buat kita. Cuman balik lagi aku pengen mereka juga mengapresiasi dirinya. Maka dari itu aku juga kayak sempat beberapa kali apresiasi, aku bikinin juga apresiasi buat mereka. Jadi karena aku sendiri nggak bisa nemenin kalian selama 24 jam, aku harap kalian juga tetap memperhatikan diri kalian sendiri juga. Jangan terlalu memperhatikan orang lain, karena belum tentu orang lain tuh memperhatikan kalian. Jadi aku pengen kalian juga tetap memperhatikan diri kalian sendiri gitu. Bagus, ini anak Mami, fan service-nya bagus kayak Mami. Kamu ini kayak Mami, aku belajar dari Mami. Anak Mami yang paling Mami sayang, soalnya paling pinter ya ampun, ngomongnya pinter, dewasa. Karena kamu pinter, jadi Mami ada hadiah buat kamu. Apa? Gimana sebelum berangkat sekolah kalau misalnya kita beli alat-alat tulis? Mau ya? Mau. Ayo Mami beliin 1 toko, ayo. Yay. Let's go. Bye guys, aku mau beli.